Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi ya sobat belajar. Yuk belajar bersama Pak Mahfud ya. Untuk kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang apa toh itu montase, kolase, dan mosaik. Ini ada di muatan pelajaran SPDP ya, di semua kelas kelihatannya ada ya, kelas rendah ataupun kelas tinggi membahas tentang montase, kolase, dan mosaik. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sudah siap dan semangat ya. Halo sobat belajar, coba kalian amati gambar di bawah ini, termasuk jenis kesenian apa ya? Nah, ini ada tempelan gambar-gambar, yang kedua ada tempelan beberapa biji yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada gambar atau seni menempelkan kertas kepingan kertas-kertas. Apa ya sobat belajar? Ya, ini adalah karya seni tempel. Mari kita pelajari lebih lanjut ya sobat belajar. Nah, pada karya seni tempel ini nanti dibagi menjadi 3 apa saja ya. Yang pertama adalah montase, kemudian ada kolase, terus yang terakhir ada mosaik. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada montase. Montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni baru. Sumber yang dimaksud bisa dari koran bekas, majalah bekas, buku yang sudah tidak dipakai, pamflet, ataupun yang lainnya. Jadi karya montase dapat dihasilkan dari gambar jadi dieksposisikan dengan gambar jadi lainnya. Misalkan gambar binatang dari majalah dipotong lalu ditempel pada permukaan media gambar dan digabungkan dengan gambar binatang lain dari buku. Gambar rumah dari pamflet menjadi sebuah karya gambar baru pada media gambar yang sama. Ya, kalian bisa melihat contoh pada gambar di samping. Itu adalah contoh dari montase. Nah, kemudian bahan-bahannya apa saja ya sobat belajar untuk membuat montase ini? Tentunya ada gunting ya, nanti untuk menggunting gambar. Kemudian ada lem untuk menempelkan kertas sebagai dasarannya. Kemudian ada majalah bekas, nanti dicari majalah yang banyak gambarnya ya. Koran bekas juga sama, nanti dicari gambar-gambar yang ada di koran bekas. Kemudian alat tulis. Bagaimana cara membuat montase ya sobat belajar? Mudah, mari kita ikuti. Yang pertama, potonglah gambar-gambar atau reproduksi potret dari majalah, poster, kalender, atau lainnya ya, mengikuti kontur atau gambar tersebut. Gambar yang dipotong mungkin hanya bagian tertentu saja. Nah, setelah selesai, susunlah hasil guntingan tadi berdasarkan kreasi masing-masing pada gambar yang sudah disediakan. Susunan gambar tadi akan menghasilkan suatu susunan bentuk yang baru dan kadang-kadang aneh, lucu, fantastik ya. Terus kemudian penyusunan bisa menggunakan lem. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya sobat belajar, karya seni tempel montase yang sudah jadi.
Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kolase. Kolase adalah karya seni tempel yang komposisinya terdiri dari berbagai macam bahan yang ditempel pada permukaan pola. Bahan yang digunakan dari berbagai jenis bahan, bisa bahan dari alam seperti batu, daun, ranting, bunga, kerang, biji-bijian, kerang atau jenisnya. Bisa juga berupa bahan olahan seperti plastik, kain panel, karet, logam, atau lainnya. Kemudian bahan-bahannya apa saja sobat belajar? Tadi bahan-bahannya adalah bisa dari bahan alam ya, bisa dari batu, biji-bijian, dan lainnya. Kemudian lem ya untuk menempelkannya, kertas sebagai dasarannya, dan alat tulis untuk membuat pola. Kemudian cara membuatnya bagaimana sobat belajar? Ya, yang pertama buat sketsa ya pada kertas HVS atau kertas yang mau ditempel. Contoh pada gambar itu membuat sketsa kupu-kupu sedang hinggap pada bunga. Yang selanjutnya setelah selesai, sekarang kamu pisahkan beberapa bahan pada wadah yang akan diberi warna. Kemudian berikan warna pada masing-masing bahan tersebut. Sekarang kamu tinggal menempel bahan yang sudah diberikan warna pada masing-masing bagian ya. Contohnya bisa lihat seperti gambar ya sobat belajar. Nah, berikut adalah contoh kolase yang sudah jadi ya sobat belajar. Itu ada kolase ikan, itu dari berbagai bahan, yaitu dari jagung, beras, dan dari kedelai. Kemudian juga ada bunga, itu berbagai jenis bahan biji-bijian. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang mozaik. Mozaik juga merupakan karya seni tempel yang mengombinasikan kepingan bahan disusun membentuk sesuai yang diinginkan. Kepingan bahan bisa berupa kepingan kertas, kepingan kulit telur, kepingan keramik, kepingan kaca, kepingan daun, kepingan batu, kepingan kayu, atau kepingan yang lainnya. Bahan-bahannya tadi ya ada kepingan kertas, kulit telur, keramik, daun, kayu, dan sebagainya ya. Yang disiapkan nanti bisa gunting, lem, kertas untuk menempel, dan kertas HVS untuk dasarannya. Cara membuatnya bagaimana sobat belajar? Kepingan tadi bisa ditempel pada media kertas atau kanvas, juga bisa di lantai atau dinding yang telah diberi pola. Nah, sebelumnya kalian harus membuat pola dulu. Kemudian kepingan dari berbagai warna sehingga membentuk gambaran yang diinginkan. Jadi nanti disusun sesuai pola ya sobat belajar. Ini kalau mozaik itu adalah sejenis ya. Umpamanya kok dari kertas, membuatnya berarti dari kepingan kertas semua. Nah, ini adalah contoh mozaik yang sudah jadi. Yang pertama itu adalah mozaik dari kepingan kertas ya sobat belajar. Jadi satu bahan saja. Kalau kertas, kertas semua. Yang berikutnya itu contoh dari daun ya. Jadi disusun menjadi gambar ikan. Nah, perbedaannya bagaimana ya sobat belajar untuk membedakan montase, kolase, dan mozaik ini? Nah, berikut penjelasannya. Untuk montase itu merupakan karya seni dari bahan gambar yang sudah jadi. Jadi kata kuncinya montase itu potongan gambar-gambar yang sudah jadi. Kemudian kalau kolase itu adalah karya seni dari material yang berbeda jenis. Kata kuncinya dari kolase adalah bahannya berbeda. Kemudian mozaik merupakan karya seni dari susunan kepingan dengan jenis atau bahan yang sama.
Jadi kalau musik adalah kata kuncinya ba-nya sama. Untuk kesamaannya adalah ini karya seni tempel. Ya, untuk membuatnya dengan menempelkan. Paham dan jelas ya sobat belajar? Demikian sobat belajar video pembelajaran kali ini. Jika ingin video pembelajaran lainnya, kalian bisa mengunjungi channel dari Pak Guru ya, atau bisa melihat dari deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat sobat belajar. Semangat terus belajar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.